Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Mafa. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua. Hari ini saya mau memasak sayur gudeg yang insya Allah enak dan sedap. Untuk cara membuatnya atau bahan apa saja yang saya gunakan, yuk simak videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Terima kasih. Di sini saya sudah menyiapkan nangka ini sekitar 1 buah ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan air secukupnya aja. Ini sudah mendidih. Kemudian di sini saya tambahkan soda kue. Gunanya soda kue itu supaya nanti itu nangkanya itu cepat empuk dan lembek gitu ya teman-teman. Jadi nanti langsung dinikmatin juga enak ya. Nah, ini kita masukkan semuanya ya sayur nangkanya. Oke, ini sudah masuk semua. Kemudian di sini saya tambahkan 3 kantong teh celup ya teman-teman. Ini gunanya supaya nanti itu warnanya coklat ya. Nah, kita tutup, kita rebus sampai kita tunggu empuk ya. Untuk bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman, saya menggunakannya. Kemudian di sini saya tambahkan cabai rawit. Dan ini ada daging ayam sekitar 1 kilo. Ini masih beku, nanti saya rebus ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan menghaluskan bumbunya. Ini bawang putih, bawang merah. Kemudian di sini saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar. Ini kita haluskan ya teman-teman. Ini kita kasih air sedikit. Nah, ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian ini kita tengok dulu ya teman-teman, nangkanya ini udah matang atau belum gitu ya. Ini udah warnanya udah kecoklatan. Nah, ini sudah empuk. Kemudian kita matikan kompor, kemudian kita cuci sampai bersih ya teman-teman, supaya bau soda kuenya itu hilang. Nah, ini untuk langkah selanjutnya kita masukkan daging ayamnya. Ini karena masih beku saya rebus ya teman-teman, supaya kotorannya juga keluar ya. Nah, ini kotor banget. Ini kita rebus seperti ini ya teman-teman, supaya tidak bau amis juga dan kotorannya juga hilang ya. Nah, ini sudah matang, kita tiriskan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita panaskan minyak secukupnya aja. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Nah, ini minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan bumbunya. Nah, ini bumbu yang dihaluskan tadi ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman punya kemiri juga bisa ya dihaluskan. Ini berhubung saya tidak punya kemiri, jadi saya tidak pakai. Kalau teman-teman punya bisa dipakai ya. Nah, ini kita masukkan juga daun salam dan lengkuas. Di sini saya menggunakan lengkuas dan daun salamnya itu agak banyak kan ya teman-teman, supaya nanti itu tercium wangi. Nah, ini bumbunya sudah matang, kita kasih air sedikit aja ya teman-teman. Nah, ini sekitar saya gunakan itu sekitar 300 atau 400 ml. Kemudian kita masukkan gula 2 keping, gula merah atau gula kelapa ya. Nah, ini saya pakai santan instan 1 bungkus aja. Di sini untuk santan instan ini opsional aja ya teman-teman, bisa dipakai atau bisa enggak ya, tergantung selera masing-masing ya. Kemudian kita masukkan kecap secukupnya aja ya. Dan untuk kecap ini pemakaiannya bertahap aja ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan nangka yang sudah kita cuci bersih tadi ya teman-teman. Ini hasilnya banyak banget. Nah, ini belum masuk semua ya teman-teman, ini sayur nangkanya. Ini saya masukkan sedikit-sedikit karena memang banyak banget. Kita masukkan daging ayamnya yang sudah kita rebus tadi ya. Nah, seperti ini ya. Setelah tercampur merata, di sini saya tambahkan lagi ini sayurannya ya teman-teman, sayur nangkanya itu. Nah, ini sudah masuk semua sayur nangkanya. Ini penuh banget, ini 1 wajan ini. Kemudian di sini saya sekalian kasih bumbunya ya. Di sini ada garam, kemudian ada penyedap. Kemudian saya tambahkan juga gula pasir ya teman-teman. Kemudian saya kasih kecap lagi ya. Dan untuk semua bumbu ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Nanti kita icip dahulu, kalau misalnya kurang pas atau gimana gitu ya, itu bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Menurut selera masing-masing aja.
Nah ini kita ratakan, kita masak ya sampai benar-benar menyerap gitu ya teman-teman bumbunya. Nah ini kita ungkep dulu ya supaya benar-benar menyerap bumbunya. Jangan lupa kita sesekali kita aduk ya teman-teman supaya benar-benar tercampur merata ya. Nah ini saya tambahkan cabai rawit. Ini juga opsional aja ya teman-teman untuk cabai rawit, karena saya itu suka pedas jadi saya kasih cabai rawit. Ini saya campurkan begini aja. Jadi nanti kalau makan itu ada manis pedas gitu ya. Nah ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman, dan kuahnya agak menyusut ya. Oke teman-teman, ini sayur gudegnya sudah matang ya. Cuman sengaja tidak saya habiskan airnya, sengaja buat besok ngangetin itu nanti biar tambah menyerap dan hasilnya juga jauh lebih cantik. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Mafa. Di video kali ini saya akan memasak kentang balado yang insya Allah enak. Untuk cara memasaknya, simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Terima kasih. Di sini saya sudah menyiapkan kentang 250 gram. Kemudian untuk bahan bumbu ini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan daun salam. Kemudian ada petai 3 papan. Dan untuk bahan bumbu ini kita rebus dahulu ya teman-teman, supaya nanti itu cabai merah keritingnya itu semakin merah merona. Oh iya, ini ketinggalan bumbunya, ini ada kemiri 3 butir, ini kita masukkan aja ya teman-teman, kita rebus. Untuk langkah pertama yaitu kentang yang sudah kita siapkan tadi, ini kita kupas seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian nanti kita potong dadu sesuai selera masing-masing aja. Nah ini sudah selesai, kemudian ini tadi saya cuci bersih, kemudian kita potong-potong ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mafa dan ingin mendapatkan resep masakan sehari-hari ataupun jajanan tradisional, yuk subscribe sekarang juga ya channel Dapur Mafa. Dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah ini kita tunggu sampai selesai. Untuk cara memotongnya besar kecilnya disesuaikan masing-masing ya teman-teman. Ini saya motongnya sedang seperti ini aja, nggak terlalu kecil dan tidak terlalu gede juga. Oke, ini sudah selesai semua. Kemudian ini kita cuci sampai bersih ya teman-teman, sampai warnanya itu bening. Kemudian setelah kita cuci sampai bersih, kita goreng. Kita tunggu sampai kuning kecoklatan atau setengah kering ya, nggak usah terlalu kering-kering ya teman-teman. Nah ini untuk bahan bumbu ini sudah saya tiriskan ya, ini habis direbus tadi, kemudian kita haluskan. Dan untuk teman-teman kalau misalnya mempunyai lengkuas bisa dipakai ya teman-teman. Ini berhubung saya lengkuasnya itu kosong jadi saya tidak pakai ya. Nah ini sudah hangat ya, tidak terlalu panas, ini mau saya blender aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau diulek juga bisa ya. Nah ini kita haluskan. Nah seperti ini ya teman-teman, ini udah merah banget karena tadi kita rebus jadi dia merah ya. Nah ini kita tengok lagi kentangnya ya teman-teman. Ini sudah setengah kering, kita angkat dan tiriskan. Untuk langkah selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya aja, kita tunggu sampai panas. Setelah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Ini kita tumis sampai benar-benar matang atau baunya itu tidak langu ya.
Kita masukkan daun salangnya. Nah, ini saya kasih air sedikit ya teman-teman, karena tadi itu di dalam alat blendernya itu masih banyak banget bumbunya, jadi mubazir kalau dibuang. Jadi ini saya tambahkan aja ke dalam teflon ini ya, dicampurin gitu aja. Ini kita tunggu sampai benar-benar airnya itu menyusut ya teman-teman, jadi nanti itu bumbunya itu kering dan matang. Oke, ini sudah matang ya teman-teman bumbunya. Jadi minyaknya itu keluar ya, dan airnya juga udah menyusut dan baunya juga tidak langu. Kemudian ini kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, kayak gini sekalian juga petainya kita masukkan ya. Nah, ini enggak memakan waktu lama ya teman-teman, karena ini sudah matang semua. Ini cuma kita ratakan aja, kita aduk-aduk begini. Setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan bumbunya ya. Untuk bahan bumbu di sini saya menggunakan garam, kemudian ada penyedap rasa, kemudian ini ada gula pasir ya. Dan untuk ketiga bahan ini bisa disesuaikan menurut selera masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman, antara bahan bumbu dan kentangnya ya. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian kita tes rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan, dan ini udah enak banget. Matikan kompor, lanjut sajikan. Nah, ini dia kentang baladonya sudah matang. Ini beneran rasanya enak dan sedap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung selalu Dapur Nafa dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.